Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hepirawati dari kelas FM 21C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi. Termodinamika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan suhu atau perubahan panas. Berbicara tentang termodinamika, pasti tidak lepas dari suhu dan kalor. Pasti kalian sudah tidak asing lagi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, adanya embun di luar gelas yang berisi air es. Hal ini disebabkan udara yang berada di luar gelas sistem banyak mengandung uap air. Gelas yang berisi air es bersuhu rendah dan terasa dingin, sehingga udara yang bersentuhan dengan gelas akan mengalami penurunan suhu. Udara yang mengandung uap air juga akan mengalami penurunan suhu. Jika suhu udara sudah sangat rendah, maka uap air akan mengembun dan berubah menjadi tetesan-tetesan air di luar gelas. Peristiwa tersebut sesuai dengan hukum 2 termodinamika. Pada peristiwa tersebut terjadi proses penyerapan panas di gelas. Peristiwa tersebut merupakan sistem tertutup karena hanya terjadi proses pertukaran kalor dan tidak terjadi proses pertukaran zat. Peristiwa tersebut menggunakan media sebagai pembatas rigid, yaitu mempertukar kalor menggunakan gelas sebagai media. Aplikasi termodinamika lainnya yaitu termos. Termos merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan konsep hukum 1 termodinamika. Termos merupakan sebuah sistem terisolasi. Hal ini karena tabung yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air terisolasi dengan lingkungan luarnya. Di antara tabung bagian dalam termos dengan bagian luar dipisahkan oleh suatu ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor antara lingkungan dengan tabung bagian dalam termos ataupun sebaliknya. Dan aplikasi termodinamika yang terakhir, pendingin ruangan atau AC. Hukum termodinamika yang diterapkan pada AC adalah hukum termodinamika pertama dan kedua, di mana AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor, berfungsi untuk membuang panas refrigeran ke lingkungan. Kemudian mengubahnya menjadi energi kinetik pada evaporator, berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara perpindahan panas ke ruangan, dan kemudian mengubah energi kinetik pada kompresor, berfungsi memberikan tekanan pada refrigeran. Sedangkan penerapan hukum termodinamika kedua pada AC, bahwa AC tidak dapat secara alami atau spontan mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, diperlukan usaha atau kerja terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh termodinamika dalam bidang farmasi. Contoh yang pertama yaitu penggunaan energi panas dalam pengobatan. Misalnya, diagnostik termografi mendeteksi temperatur permukaan kulit. Termografi dengan prinsip fotokonduktivitas dengan menggunakan kamera inframerah. Panas yang dipancarkan kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis yang dijatuhkan ke detektor inframerah menjadi diskontinu. Oleh transduser inframerah diubah menjadi pulsa listrik, kemudian diperkuat dengan amplifier dan ditampilkan gambar di layar cathode ray tube atau CRT. Hanya mendapatkan berkas inframerah saja pada transduser, sehingga dipakai filter transparan yang hanya melewatkan radiasi inframerah. Contoh yang kedua yaitu EKG. Tubuh manusia memiliki potensial listrik. Denyut jantung manusia dapat teramati dengan adanya perubahan potensial listrik tersebut. Sensor ditempatkan pada lengan tangan dan kaki. Karena di tempat tersebut pulsa potensial denyut dapat menggambarkan kerja jantung mendekati sebenarnya.
Pulsa denyut analog akan diubah ke pulsa listrik dengan rangkaian ADC, dan kemudian data-data tersebut akan diolah dengan prosesor yang ada di PC5. Contoh yang ketiga yaitu pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya, dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya, pada pembuatan emulsi dari campuran balsam peru dengan oleum sesami. Kedua senyawa itu tidak saling campur. Dengan adanya emulgator yaitu gum Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur dan setelah tercampur sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem.